Halo pemirsa, selamat datang di channel Pricebook Otomotif dan kembali lagi pada program Infotomotif, informasi seputar otomotif bersama saya Dimas Oktavian. Sebelum Infotomotif ini dimulai, tolong di-subscribe dulu channel Pricebook Otomotif. Berita pertama ada dari Toyota Yaris dan GR Yaris yang berhasil menyabet beberapa gelar mobil terbaik. Salah satunya adalah Hot Hatch terbaik dan mobil hybrid terbaik untuk tahun 2021 di Inggris. Nominasi yang diadakan oleh CarWow setiap tahunnya ini menjadikan Yaris menyabet 2 gelar sekaligus dengan kemenangan voting yang meyakinkan. Bukan tanpa alasan, GR Yaris menjadi Hot Hatch terbaik karena dianggap sebagai harta karun. Dengan mesin yang hanya berkapasitas 1600 cc, 3 silinder, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 261 daya kuda. Sementara adik kecilnya yang tanpa turbo, yaitu Yaris Hybrid, berhasil mendapatkan gelar mobil hybrid terbaik karena dianggap praktis dan memenuhi kebutuhan semua orang. Belum lagi, mesin 1500 cc 4 silinder hybridnya ini ternyata sangat irit. Mobil ini diklaim membutuhkan konsumsi bahan bakar sebanyak 1 liter untuk rute 25 km. Ini bentuk Yaris di Eropa kenapa bagus, sementara yang di Indonesia itu kayak ikan dan musuhnya Batman. Berita selanjutnya datang dari perusahaan yang memiliki satu bapak, yaitu Toyota dan Daihatsu. Setelah lama rumornya akan beredar di Indonesia, akhirnya PT Astra Daihatsu Motor mengkonfirmasi bahwa Daihatsu Rocky akan masuk ke dalam skema mobil yang mendapatkan relaksasi PPNBM. Dengan konfirmasi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kedua mobil ini berarti memiliki penggerak 4x2, mesin di bawah 1500 cc, dan TKDN-nya 70%. Sementara untuk di Malaysia, Daihatsu Rocky yang di sana namanya Pero 2 Ativa, dibekali mesin 1000 cc dengan turbo. Kami harap di Indonesia juga menggunakan mesin turbo yang sama. Namun jangan banyak berharap. Kedua mobil ini nantinya akan bersaing langsung dengan Nissan Magnite dan Kia Sonet. Dan kemungkinan HR-V 15 pun akan ketar-ketir. Selama pandemi COVID-19 ini, kita bisa sepakat bahwa tren pasar otomotif di dalam negeri sedang lesu. Namun, ketika memasuki tahun 2021, industri motor tanah air kembali mengalami peningkatan yang cukup positif. Bahkan angkanya hampir 400.000 unit. Berdasarkan data yang kami himpun dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, 394.733 unit motor terjual sepanjang Januari 2021. Angka tersebut merupakan wholesale distribusi pabrik ke dealer. Sementara angka penjualan motor yang diekspor sebanyak 81.929 unit. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibanding Desember 2020 yang hanya sekitar 230.000 unit. Sementara sepanjang 2020 tercatat sebanyak 3.600.000 motor terjual. 3 juta unit motor itu kalau dijajarin mungkin bisa muterin bumi 2 kali. Sebelum masuk berita selanjutnya, mohon untuk di-like dulu video ini. Kita masuk ke berita selanjutnya. Nampaknya, Suzuki tidak mau menyerah dalam persaingan motorsport 250 cc di tanah air. Pasalnya, nama Suzuki GSX 250F terpantau sudah didaftarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri alias Permendagri nomor 1 tahun 2021. Dari tabel yang kami dapatkan tersebut, nilai jual kendaraan bermotor dari Suzuki GSX 250F ini seharga Rp34.500.000. GSX 250F ini mengusung mesin 250 cc 2 silinder. Di Indonesia sendiri, motor ini akan bersaing langsung dengan Honda CBR 250RR dan Kawasaki Ninja 250. Tapi kita belum tahu pasti apakah motor ini akan menggunakan mesin yang sama dengan produksi global atau ada mesin khusus yang disiapkan untuk masuk Indonesia. Namun, dengan semua rumor yang beredar, Suzuki Indonesia masih memilih bungkam terkait produk barunya ini. Berita selanjutnya datang dari mobil yang paling susah disalip di jalanan karena paling banyak. Anda pasti sudah tahu bahwa ini adalah Toyota Avanza.
namun bukan di Indonesia, melainkan di negeri jiran Malaysia. Untuk Avanza batch produksi tahun 2017 sampai dengan 2019 harus dibawa kembali ke bengkel resmi Toyota, dikarenakan komponen pompa bensinnya berpotensi mengalami masalah, yang dapat menyebabkan mobil bisa mogok secara tak terduga. Ini merupakan bagian kampanye yang dilakukan oleh Toyota secara global. Sebanyak 5 juta unit mobil Toyota terkena dampak dari potensi permasalahan pada pompa bensin tersebut, termasuk beberapa mobil di Indonesia. Sebagai informasi tambahan, tahun lalu PT Toyota Astra Motor melakukan recall kepada pemilik Alphard tahun 2017-2018, Corolla yang diproduksi sepanjang 2018, dan FJ Cruiser tahun 2013 sampai dengan 2014. Bahkan, Kijang Innova, Fortuner, dan Hilux yang diproduksi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak terlepas dari program recall ini. Berita selanjutnya datang dari pabrikan motor asal Jepang, Yamaha. Yamaha T-Max 20th Anniversary Edition diluncurkan secara global. Melansir dari Visor Down, Yamaha T-Max Anniversary Edition ini mendapatkan warna spesial dan bodi yang terbuat dari serat karbon yang ditenun. Selain dari bodi, T-Max Anniversary Edition ini juga mendapatkan fitur hand grip pemanas dan jok pemanas. Yang sudah jelas, jika Anda membeli motor ini, fitur itu tidak akan terpakai karena Indonesia panasnya luar biasa. Selain itu, agar terasa lebih eksklusif, Yamaha memberikan lencana nomor produksi pada motor ini karena hanya diproduksi sebanyak 560 unit. Motor ini akan dijual secara online mulai dari 31 Maret 2021 dengan harga 14.669 pound sterling atau 292 juta rupiah jika kita konversikan. Kalau Anda mau membeli motor ini dan bertanya harganya berapa, ya tinggal dikalikan 2 saja. Berita selanjutnya datang dari pesaing bebuyutan Toyota, yaitu Honda. Pada 3 Maret 2021 silam, secara resmi Honda Prospect Motor telah merilis Honda City Hatchback RS untuk pasar Indonesia. Peluncuran mobil teranyar Honda ini juga menandakan berakhirnya masa bakti Honda Jazz yang telah 13 tahun menjalani usianya di Indonesia. Kini, City Hatchback mengemban tugas berat dengan menggantikan rajanya hatchback di Indonesia. Namun, sayang seribu sayang. Jika di Thailand, City Hatchback ini dipasarkan dengan mesin 1000 cc turbo dan Honda Sensing, lagi-lagi di Indonesia dianaktirikan hanya dengan mesin 1500 cc naturally aspirated dan tanpa fitur Honda Sensing. Namun, City Hatchback ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag, kamera dan sensor parkir, ABS dan brake assist juga sudah menjadi standar di mobil ini. Sementara untuk Honda Jazz sendiri, menurut Business Innovation and Sales Marketing Director Honda Prospect Motor, Billy Yusak, HPM sudah tidak memproduksi kembali Honda Jazz. Dan kini hanya tersisa 300 unit yang tersebar di dealer-dealer seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini sedang ramai di sosial media tentang beberapa influencer yang tengah memamerkan Honda PCX 160 terbarunya. Tapi ada yang menarik, karena sepertinya terjadi kesalahpahaman antara salah satu media otomotif tanah air dengan para influencer tersebut. Motor-motor yang digunakan oleh influencer tersebut menggunakan plat nomor yang sama. Hanya saja beda di bagian huruf belakangnya, sesuai dengan inisial nama influencer tersebut. Yang menjadi kontroversi adalah salah satu media otomotif ini membuat berita kalau plat nomor tersebut belum diketahui keasliannya. Lalu postingan tersebut ternyata ditanggapi dan diklarifikasi oleh sang influencernya. Beliau mengklarifikasi kalau motor tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan promosi dan belum digunakan di jalan raya. Belum tahu siapa yang benar dan siapa yang salah pada kejadian ini. Namun, selama kendaraan hanya dipakai untuk kepentingan promosi dan pamer di sosmed, seharusnya tidak ada aturan yang mengikat. Iri, bilang bos, hai. Jangan dilanjutin, ntar kena copyright. Kena gue.
Sekian berita-berita yang telah kami rangkum dalam Info Otomotif episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel Pricebook Otomotif ini. Saya Dimas Oktavian beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton.